Alkisah dahulu kala, di wilayah barat bumi Pardikan Sendang Kamulyan terdapat sebuah padepokan yang bernama Sinawang. Wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Majapahit yang saat itu sedang dirundung duka, putri raja satu-satunya yang bernama Raden Saraswati sedang sakit. Dia menderita sakit aneh. Tubuhnya mengeluarkan bau amis yang menyengat. Sebenarnya sang raja sudah berusaha mengobatinya. Seluruh tabib dari penjuru negeri sudah didatangkan. Namun, tak ada satupun yang bisa mengobati penyakitnya. Suatu hari sang raja meminta pendapat kepada Patih tentang bagaimana nasib putrinya. Sang raja merasa malu jika para raja yang berkunjung mengetahui keadaan sang putri. Patih mengusulkan sebaiknya Tuan Putri ditempatkan sementara di Sinawang yang berada di sebelah barat. Mungkin di sana, sang putri bisa disembuhkan. Sang raja menerima usulan sang Patih tersebut dan memintanya untuk membawa Tuan Putri ke sana. Sesampainya di Sinawang, sang Patih dan Tuan Putri bertemu pimpinan padepokan yaitu Ki Ageng Sinawang beserta murid-muridnya. Tetapi murid-murid di padepokan merasakan aroma menyengat dari sang putri. Meskipun begitu, Ki Ageng Sinawang tetap menerima kehadiran sang Tuan Putri. Ki Ageng Sinawang memperkenalkan Tuan Putri kepada murid-muridnya. Murid-muridnya memberikan julukan Roro Amis kepada sang putri karena aromanya yang menyengat dari tubuh sang putri. Selama berendam di padepokan, aroma menyengat dari sang putri belum juga hilang bahkan semakin menyengat. Setelah 40 hari berendam, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang pemuda tampan. Pemuda itu bertanya kepada sang putri kenapa tempat ini amis sekali. Sang putri menjelaskan jika bau itu muncul dari tubuhnya. Kemudian pemuda itu bisa menyembuhkan bau amis yang ada pada tubuh sang putri dengan menagih janji untuk menjadi istrinya apabila ia berhasil. Sang putri juga memberikan perjanjian. Apabila pemuda itu bisa menyembuhkannya, maka ia bersedia menuruti kemauan sang pemuda itu. Pemuda itu kemudian berdiri dengan kedua tangan berada di dalam sungai. Tiba-tiba air sungai bergejolak dan terasa sejuk di kulit sang putri. Kemudian pemuda itu menarik tangannya dari sungai sehingga airnya menjadi tenang kembali. Aroma menyengat yang ada di tubuh sang putri seketika menghilang. Pemuda itu menagih janji sang putri. Sang putri akhirnya bersedia menerima sang pemuda sebagai istrinya. Pemuda itu bernama Srobo. Akhirnya kedua pun menikah. Sang raja datang untuk merestui hubungan keduanya dan mengizinkan putrinya untuk tinggal di padepokan. Selang berjalannya waktu, sang putri hamil dan suaminya bertapa agar kelak anaknya menjadi orang yang berguna. Dia juga berpesan kepada istrinya agar tidak mengambil jemuran sebelum senja. Tetapi sang putri tidak menjalankan amanah dari suaminya. Sang putri nekat masuk ke tempat pertapaan suaminya. Ia terkejut melihat seekor buaya putih. Rupanya buaya putih itu adalah suaminya sendiri yang berubah wujud karena sang putri tidak menjalankan amanahnya. Buaya itu berkata apabila anaknya laki-laki, wajib diberikan nama Menak Sopal. Menak Sopal, yang di kemudian hari menjadi tokoh penting di Trenggalek. Ketika dewasa, Menak Sopal dikenal sebagai pemuda sakti yang disukai oleh masyarakat sekitar padepokan Sinawang. Suatu hari, terjadi kekurangan air di wilayah padepokan itu. Menak Sopal dan pemuda sekitar pun bergegas memeriksa sekitar Sungai Bagong. Menak Sopal lantas membendung sungai itu agar daerahnya bisa memiliki cadangan air. Namun, bendungan yang baru itu ambrol. Setelah diperiksa, rusaknya bendungan itu disebabkan oleh buaya putih. Setelah terjadi dialog antara buaya putih dan Menak Sopal, si buaya meminta kepala gajah putih agar berhenti merusak bendungan. Saat itu, orang memiliki gajah putih hanya Embok Rondo dari desa Krandon. Menak Sopal pun bergegas menemui Embok Randa itu. Menak Sopal lantas meminta izin meminjam gajah putih. Menak Sopal juga siap bertanggung jawab jika dalam 3 hari gajah putih itu tidak kembali. Setelah diizinkan, Menak Sopal membawa pulang gajah putih itu, lalu disembelih dan kepalanya diberikan kepada si buaya. Di sisi lain, Embok Rondo menunggu kepulangan gajah putihnya. Namun sudah hampir 1 bulan gajah putih itu tidak kembali. Embok Rondo lantas pergi ke padepokan Sinawang. Setelah mengetahui gajahnya disembelih untuk keperluan masyarakat, Embok Randa pun ikhlas dan tidak marah lagi. Kemudian, Ki Ageng Sinawang berkata bahwa jika nanti padepokan Sinawang ramai, agar diberi nama Teranginggali, yang kemudian menjadi Trenggalek. Demikianlah asal-usul kota Trenggalek. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari cerita rakyat ini.